hadir politikus PDI Perjuangan, ada Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, Ya, selamat sore Mas Gilang dan Asep, Bung Pangi, Andrianto, dan sahabat saya Sore, Bung Bang Immanuel Vito. Noel. Ya, Bang Masinton. makasih Bang Masinton. Terima kasih. Juga Kemudian yang Pangi. kedua ada Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman, Bang Immanuel Ebenezer. Selamat sore Bang Noel. Selamat sore Asep dan Gilang. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya. Kemudian ada Waduh, juga luar Ketua Bang biasa. Noel mau Sahat kemana ini? Bang orang-orang Noel hebat. mau kemana ini? Ada Bang Masinton, ada Ketangkap Andri. kamera ini. Bang baik, Noel saya Gitu. pertama ketangkap juga yang sudah bergabung ada Ketua Diam, Dewan diam, diam. Lagi TV. Pros Prabowo Puan, ada Bang Andianto. Bang Andianto, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Gilang, Mas Asep. Selamat sore, Ya, Bang Masinton, Bang sore Bang Iman, Dianto Ya, ya. sore. Bang Panggi. Selamat sore. Ya, sore Bang Dianto. Terima Sore, kasih Bang. Bang Ketemu lagi, Andianto. Bang. Kemudian yang keempat ada pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Foxpol, Bang Pangi Sarwi Caniago. Selamat sore Bang Pangi. Terima kasih. Sore Kang Asep, Bang Owi, Bang Masinton, Bang Noel, Bang Adianto. Ya, Sore. Ya, selamat Salam sore, Bang Bang. Pangi. Terima kasih. Saya akan mulai langsung perbincangan di sore hari ini. Saya ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, ini PDI turut mengkritik ya terkait agenda relawan Jokowi. Kita ke Bang Pangi. Bang Pangi, kalau kita tahu ini kan beberapa hari ini Pak Jokowi itu berada di antara ribuan orang ya, baik itu di GPK, kemudian menghadiri acara di Kalimantan. Nah, fenomena apa yang ingin ditunjukkan Jokowi? Apakah memang ada maksud tertentu berkaitan dengan capres dan sebagainya? Pandangan Anda seperti apa, Bang Pangi? Ya, terima kasih Mas Gilang, Bang Owi, Bang Noel, dan Bang Masinton, dan Bang Adianto, bahwa pertama saya mengomentari soal relawan ya. Relawan ini sebetulnya kan dia social movement, gerakan sosial yang tadi dibilang mereka itu murni ya, gerakan yang maksudnya itu volunteer ya. Dan mereka ini kan termasuk gerakan yang dari bawah, bottom up ya, muncul ke permukaan. Relawan ini bagus, equilibriumnya bagus perkembangannya, karena di dalam pendekatan perilaku pemilih ya, itu masuk kepada teorinya Gabriel Almond, ini masuk kepada pemilih yang tidak parokial atau kaula, tapi dia naik kelas menjadi partisan. Dia aktif, jadi politisi yang maksudnya menjadi masyarakat yang aktif dalam politik. Artinya ini sebetulnya bagus untuk menaikkan perilaku pemilih kita dari sosiologis, dari psikologi menjadi pemilih yang rasional, karena mereka adalah ikut serta berpikir untuk bangsa dan negara. Bahkan kelasnya relawan ini udah naik sampai mereka ingin menentukan kriteria calon presiden. Ini kan luar biasa gitu. Tidak hanya di tahap election, tapi di nomination mereka ingin berpihak juga bahwa oh tunggu dulu, ketua umum partai boleh juga punya otoritas, punya veto player, tapi relawan juga punya kriteria capres yang ke depan yang kira-kira sepadan, sepantas bisa melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Nah, itu yang menarik. Nah, kemudian fenomena relawan ini muncul pertama kali. Memang ini fenomena yang unik. Di era Pak Jokowi lah relawan yang betul-betul di maintenance. Dan ini sangat unik sekali. Belum pernah ada sejarah presiden sebelumnya. Dari awal sampai akhir, sampai 2 periode, bahkan itu sebenarnya gejala itu sudah ada di Pilkada DKI. Bagaimana relawan betul-betul terlibat di dalam proses pencalonan kandidasi sampai pada election pemilihan gitu. Kemudian yang kedua poin saya ingin saya sampaikan, ini menarik sebetulnya. Saya nggak tertarik sebetulnya kepada energi uban soal kening berkerut gitu. Itu kan biasanya semiotik ya, itu gimmick saja. Bahkan sebetulnya omongan Pak Jokowi sudah susah juga dipegang soal-soal kode-kode itu karena selalu berubah gitu. Jadi kalau ada Pak Prabowo, beliau yang kasih kode kayak Pak Prabowo. Kalau ada Mas Ganjar, kasih kode Mas Ganjar. Cuma sayang memang Bang Masinton agak keluar tanduk-tanduknya itu ya karena kode untuk Mbak Puan nggak ada sampai sekarang gitu, nggak representatif. Semestinya semiotik atau kode-kode endorse-nya untuk Mbak Puan juga harus ada. Nah, itulah salahnya Pak Jokowi saya lihat sejauh ini gitu, nggak adil di dalam itu. Jadi endorse-nya lebih banyak DNA-nya ke Pak Prabowo, ke Mas Ganjar, ke Ridwan Kamil, ada ke Erick Thohir, tetapi ke Mbak Puan belum. Jangan-jangan endorse-nya Mbak Puan ini hebat. Kalau Pak Jokowi punya pengaruh hasil survei kita 25%, jangan-jangan ketika nanti Pak Jokowi mengendorse-nya
Mbak Puan, itu elektabilitas Mbak Puan akan menyalip menandingi elektabilitas Mas Ganjar dan Mas Anies gitu. Jangan-jangan karena belum di-endorse saja oleh Pak Jokowi atau belum dikasih kode-kode terhadap Mbak Puan gitu. Itu yang membuat ada, saya lihat, indikasi panas dingin atau kurang harmoninya hubungan PDIP, termasuk munculnya statement-statement yang menurut saya agak keras kepada relawan gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang saya khawatirkan bukan soal itu, tetapi apa yang tadi dibilang, saya nggak tahu ya Bang Noel yang bilang tadi ya, bahwa ada spanduk 3 periode. Nah, ini kan bahaya gitu. Jadi energi relawan ini kalau misalnya masih tersimpan energi rohnya pada 3 periode ini mau ngapain ya? Itu yang saya sebut ini jebakan. Ini sangat tidak bagus untuk demokrasi kita. Kalau mereka datang ke sana untuk kampanye bahwa ternyata kriteria calon presiden kita tidak ada yang sesuai dengan kriteria mereka, misalnya yang bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi, bahkan Indonesia Maju 2045 bisa terganggu kalau seandainya itu tidak sesuai dengan kriteria Pak Jokowi, karena kriteria Pak Jokowi itu berat banget kan, mereka tidak senang duduk di istana, zona nyaman, di ruang AC, hampir tiap hari kunjungan ke daerah, dan ini luar biasa. Saya juga tidak menemukan presiden sangat mobilisasinya cepat banget ke daerah-daerah, itu baru Pak Jokowi, dan itu kita akui gitu. Nah, kriteria itu mungkin belum ditemui misalnya. Nah, tiba-tiba muncul kemudian statement narasi yang menurut saya pincang dan narasi sesat berpikirnya, ini Pak Jokowi yang bisa nih, kalau nggak bisa rusak ini Indonesia ke depan, nggak bisa maju. Legacy kan terganggu, Indonesia 2045 bisa tidak jalan. Nah, itu yang kemudian Ibu Mega nggak mau terima, PDIP nggak mau terima, bahwa memang harus ada pergantian kekuasaan. Karena hanya dibatasi 10 tahun. Nah, apa kepentingan relawan kemudian membawa poster-poster itu di situ gitu. Nah, kalau misalnya semangat tadi yang dibilang oleh Bang Noel misalnya hanya untuk membantu mensosialisasikan program-program pemerintah, membantu kerja-kerja Pak Jokowi supaya appropriating rate-nya naik, level confidence-nya naik, tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi naik. Nah, itu tugas relawan itu udah benar. Nah, itu clear. Klik itu di situ bahwa relawan hanya untuk membantu mensosialisasikan program-program Pak Jokowi supaya masyarakat tahu, sehingga appropriating ratingnya naik gitu. Nah, kemudian yang menarik sebetulnya, saya ingin mengatakan begini, bagaimana hubungan sekarang PDIP dengan relawan. Ini menarik fenomena ini. Kalau saya lihat ada terkesan, tapi menurut saya nggak seperti itu juga, mungkin ya berasa-rasanya gitu. Kok adanya eksistensi relawan, PDIP merasa tidak nyaman gitu dengan kondisi seolah-olah tadi itu adalah relawan ingin membuat kriteria calon presiden, dan itu yang dijawab oleh Bang Adianto tadi, bahwa seolah-olah memang presiden yang bisa punya otoritas untuk menentukan calon presiden ke depan sesuai dengan kriterianya relawan. Nah, itu sementara partai politik lah yang kemudian presiden threshold kita membatasi 20% partai politik yang boleh menentukan itu. Nah, sekarang terkesan seolah-olah ini Bu Megawati ditekan-tekan, ditekan, diintervensi, seolah-olah ada protokol oligarki atau protokol pemodal yang memobilisasi agenda tersebut. Tetapi saya yakin bisa saja alamiah agenda itu, tetapi orang datang ke sana dengan, menurut saya pasti ada biaya gitu. Nah, kok tiba-tiba ini ngapain gitu, ketua umum partai punya hak prerogatif gitu untuk menentukan siapa calon presiden ke depan, nggak bisa diintervensi, ditekan-tekan. Nah, protokol seperti itu kemudian mungkin ya menurut saya Ibu Megawati agak terganggu, tersinggung gitu, seolah-olah kenapa kemudian, kalau kemudian ada reaksinya dari Mas Hasto soal ini waktu tidak tepat, bencana, ini mendowngrade, kemudian ini mengganggu seolah Pak Jokowi tidak berpihak. Saya setuju dengan PDIP bahwa mestinya Pak Jokowi memang belum waktunya untuk model-model seperti ini gitu. Mohon maaf gitu. Artinya kampanye untuk salah satu calon presiden atau memberikan kode atau tidak disebut kampanye gitu. Tapi mestinya idealnya fatsun politik Pak Jokowi mestinya menjaga etika politik supaya proses rangkaian pemilu ini belum masuk pada tahapan sehingga memang mengurangi kondisi-kondisi seolah-olah sudah kampanye gitu ya. Dan Pak Presiden seperti tidak netral. Dan itu juga mungkin kemudian oke lah Pak Presiden punya alasan nanti ingin seperti menjadi kingmaker gitu. Karena beliau tidak punya partai, tidak ketua umum partai, tidak punya otoritas, tapi punya kekuatan pada tulang punggungnya relawan. Nah, seolah-olah Pak Jokowi yang ingin menjadi kingmaker nggak masalah.
Tapi menurut saya akan lebih bijak, lebih baik, lebih tepat Pak Jokowi tidak kelihatan untuk mengendorse atau mendorong atau seolah-olah kemudian sebenarnya kalau untuk endorse dukungan Pak Jokowi itu juga beda-beda, nggak konsisten juga. Di setiap pertemuan itu bisa Pak Prabowo, bisa Pak Anies, bisa Ganjar, bisa. Jadi inkonsisten. Saya nggak terlalu memegang ucapan Pak Jokowi soal gimmick ya, semiotik dukungan. Saya pikir nggak bisa dipegang itu karena itu berbeda-beda. Karena itu simbol-simbol Jawa dalam teori kekuasaan Jawa itu kan nggak bisa dipegang juga karena bisa saja intersubjektif ya, apa yang kita lihat belum tentu itu yang kita dapatkan, tapi bisa saja apa yang kita lihat bisa saja dibalik itu maknanya, bisa saja antitesis atau sindiran. Jadi kalau omongan Pak Jokowi soal nama-nama yang di-endorse itu saya kok nggak percaya gitu. Jadi ini yang kemudian menurut saya sih secara fatsun politik etika beliau terkesan tidak netral di awal itu juga akan berbahaya terhadap demokrasi kita. Bayangkan ya PLT kita kan disuruh untuk netral ya, tidak berpihak atau tidak melakukan politisasi birokrasi. Nah kalau misalnya tauladan itu tidak ada dari presiden, sudah kelihatan presiden tidak gelanggangnya tidak datar lagi, maka menurut saya juga akan mempengaruhi kualitas demokrasi kita gitu. Jadi memang ada waktunya nanti, nggak mungkin Pak Jokowi juga paham bahwa oh saya harus berpihak, kalau enggak nanti salah dukungan. Pak Jokowi mendukung siapa? Setahu saya Pak Jokowi itu mendukung semuanya sekarang, bandwagon effect. Mana yang kira-kira peluang menang itu akan dia merapat. Saya pikir ini bukan soal Anies, Ganjar atau Prabowo, ada juga peluang beliau untuk mengusung yang menang gitu. Itu yang akan dihitung oleh Pak Jokowi gitu. Sejauh ini begitu Mas Gilang. Singkat saja Bang Pangi, apakah pernyataan Pak Jokowi di acara-acara yang dihadiri oleh salah satu capres kemudian mendukung si A, si B, si C gitu. Nah, apakah ini salah satu bentuk Pak Jokowi ini bermain aman, artinya mendukung semuanya atau seperti apa? Bang Pangi singkat saja. Ya, kita masih ingat Pak SBY ketika mendukung Pak Prabowo itu the power of kepepet ya, kondisi yang terdesak karena waktu itu AHY nggak digandeng oleh Pak Prabowo. Kemudian muncullah istilah tweetnya Andi Arief, agenda kardus itu. Kemudian Pak SBY terpaksa harus merapat ke Pak Prabowo, tapi itu kalah dukungannya. Nah kemudian ada dampaknya, kemudian banyak program tidak diapresiasi keberhasilannya Pak SBY, kemudian partai diganggu, kemudian Pak SBY tidak nyaman gitu, seolah legasi beliau tidak ada yang baik. Nah itu pengalaman itu saya pikir Pak Jokowi belajar. Makanya apakah salah mengendorse salah satu calon presiden atau menguji calon presiden pilihan Pak Jokowi? Nggak salah gitu, karena Joe Biden pun itu di endorse oleh Barack Obama, tapi ada tanggal mainnya, ada waktunya, bukan sekarang gitu. Nah maksud saya itu yang mengganggu, menurut saya tidak netral dari awal ini, itu merusak juga gitu, karena memang tidak ada yang salah dalam pendekatan itu soal dukung mendukung. Kalau kita mau menguji pengaruh Pak Jokowi tadi 25%, kemudian dari baseline 25% itu Pak Jokowi berpengaruh terhadap pilihan masyarakat, terhadap publik, kemudian 65% dianggap tidak berpengaruh, undecided-nya 9%, dan lebih dominan itu pengaruh Pak Jokowi ke Mas Ganjar 32%, ke Anies 22%. Artinya kita harus tunggu juga tanggal mainnya, kapan ini Pak Jokowi mengendorse-nya Mbak Puan. Mudah-mudahan dengannya Pak Jokowi mengendorse Mbak Puan, elektabilitas Mbak Puan tertolong, terbantu. Nah itu supaya rata juga, tapi kan ini nggak dilakukan juga. Jadi ini yang kemudian kalau memang Pak Jokowi cukup, Jokowi efek itu berpengaruh. Tapi saya pikir dari data kita itu signifikan, data kita 25% itu membuktikan apakah Pak Jokowi berpengaruh atau tidak. Saya pikir jawabannya Pak Jokowi cukup berpengaruh. Nah soal kemudian Bang Pangi mungkin bisa langsung ditanggapi. PDIP pasti punya calon. Nah, perkiraan Anda seperti apa, Bang Pangi? Singkat saja. Ya, mungkin pantun aja Bang Masinton. Ikan cepat, ikan gabus. Ikan gabus. Cepat, belum tentu bagus, gitu. Itu pantun yang mantap. Bang Pangi kira-kira. Jadi kata Bang Sinton tunggu tanggal main, berarti nggak bermain pada the power of kepepet nanti, itu kan menarik karena memang partai PDIP ini kan sudah canggih ya di dalam politik last minute atau injury time itu, karena memang partai Bang Masinton itu nggak kayak partai lain. Partai lain harus mengkelirkan koalisi dulu, harus mencari capresnya, cawapresnya. Ini semua partai koalisi udah gorden tiket. Capres sama cawapres sudah di kantongnya Ibu Mega semua. Jadi udah tinggal santai-santai aja sebenarnya.
Berbeda dengan partai lain, kalau di injury time koalisi ada yang kabur kan nggak jadi. Nah, itu pasukan ada yang kabur kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya memang melihat Bang Masinton PDIP itu termasuk partai di Perjuangan itu memang agak terganggu keberadaan relawan itu yang seolah-olah mohon maaf mentorpedo gitu kekuatan partai politik itu yang kemudian partai merasa agak kurang nyaman sebetulnya dengan keberadaan eksistensi relawan yang ingin seolah mentorpedo partai politik. Sementara partai politik itu kan dibangun dari kaderisasi, meritokrasi, bagaimana membangun kader gitu. Keputusan itu keputusan apa namanya kolektif kolegial. Jadi ini tiba-tiba ada relawan yang tiba-tiba ingin mentorpedo itu tentu tidak nyaman lah yang namanya partai politik gitu. Nah, kemudian apalagi relawan ingin dilibatkan pada tahap nomination gitu. Tidak hanya selama ini kan relawan itu hanya di tahap election ya. Walaupun ada dulu relawan terlibat dalam tahap nominasi, yaitu ketika ada teman Ahok. Nah, tapi itu kan itu tidak mengalami keberhasilan juga, mengalami patah di tengah jalan juga bahwa relawan teman Ahok berhasil mengusung Ahok kan tidak. Pada akhirnya kan tetap partai yang mengusung Ahok menjadi calon gubernur. Artinya tetap partai menjadi tulang punggungnya, bukan relawan gitu. Walaupun relawan ingin terlibat di dalam tahap nominasi gitu, nomination dan election gitu. Nah, kemudian saya mengatakan apakah memang mungkin boleh saja saya salah ya bahwa mudah-mudahan sih Pak Jokowi sama Ibu Megawati sampai sekarang masih tetap bersatu, masih solid, berpikir bekerja keras untuk Indonesia ke depan, belum seperti mazhab pendapat orang lain ya, bukan saya ya, mengatakan oh ini udah pecah kongsi, udah di ujung tanduk, ini sudah bulan madunya udah panas dingin, sudah nggak harmonis lagi. Ya dengan indikatornya apa? Sebetulnya ketika sekjen marah-marah gitu kan, kemudian Bang Hinton bilang ini mendongret, relawan ini mendongret, mengganggu presiden. Nah, ini artinya ada indikator. Nah, kemudian yang terakhir, apakah relawan ini sebetulnya dimobilisasi? Kalau bahasanya dimobilisasi memang tidak alamiah sebetulnya. Tetapi menurut saya, terlepas apakah itu relawan dimobilisasi atau ini ada siapa yang membiayai, pasti Bang Masinton menanya ini siapa yang biayai sebesar ini gitu. Pertanyaan kedua, apakah memang think tank-nya itu, otaknya itu Pak Jokowi yang ingin mengumpulkan relawan, atau sebaliknya Pak Jokowi ini hanya terjebak, dia diundang dan dia tidak berpikir untuk mengumpulkan relawan. Ini siapa yang punya hajatan ini gitu. Nah, dugaan orang kan ada juga mengatakan, oh ini hanya murni grassroots dari bottom up, bahwa ini kehendaknya relawan untuk bersalaman, untuk bisa selfie sama presiden. Ada mereka sudah bangga dan senang banget itu kalau dapat foto sama Pak Jokowi, karena ada politisi yang bilang kemarin ya politisi yang sebentar-sebentar bisa foto sama Pak Jokowi, tapi relawan kan enggak. Nah, sebetulnya ini pengumpulan relawan sebanyak ini datangnya dari siapa? Dari Pak Jokowi atau murni dari relawan? Nah, itu pertanyaan nanti mungkin nggak perlu dijawab gitu. Jadi itu yang menurut saya yang penting. Nah, satu lagi ini penting ya. Ini apa yang bocor kemarin Benny Ramdhani ini, Bang Masinton pasti sebenarnya nggak nyaman, Pak Jokowi juga nggak nyaman gitu dengan bahasa-bahasa seperti itu ya, yang merusak tenun kebangsaan kita, yang merusak demokrasi kita kan. Tempur sama orang yang berbeda kritik kemudian dianggap sampah, kemudian siap tempur gitu, itu kan lapor itu. Jangan-jangan kalau inner circle-nya Pak Jokowi kayak begini modelnya, ya pantas saja lapor demokrasi kita merah gitu. Karena pembisiknya kalau begini modelnya, kalau Bang Masinton kan nggak begitu modelnya. Pasti dia bilang ya kita itu kritik itu biasa dalam demokrasi, sewajarnya. Kalau memang tegak lurus semua, seirisan sama pikirannya sama, cara berpikirnya sama, ini negara otoriter yang bisa kayak begitu. Nggak mungkin itu tersana gitu. Jadi saya menemukan di hasil survei saya 2 lapor merah Pak Jokowi itu pada penegakan hukum dan demokrasi gitu. Nah, karena lingkaran kalau kayak gini kan bahaya. Dan memang saya lihat Pak Jokowi juga nggak nyaman sebetulnya dengan ungkapan-ungkapan kayak begitu gitu. Tapi kalau kelebihan Pak Jokowi ya saya sampaikan, presiden yang tidak mau duduk lama-lama di istana, yang nggak mau lama-lama kena AC, yang sering turun ke bawah, hampir setiap provinsi itu tiap minggu jalan, itu kan Pak Jokowi. Memang nggak ada presiden sebelumnya yang menurut saya mobilitasnya sekencang itu, signifikan banget gitu. Bahkan ada kabupaten, mungkin provinsi-provinsi itu ada yang 3 kali, 4 kali yang dikunjungi oleh Pak Jokowi gitu.
apakah agendanya macam-macam. Itu kelebihan beliau yang belum dirasakan oleh yang lain. Nah, terakhir adalah etika presiden yang menurut saya juga, mohon maaf Bang Masinton, itu banyak masalah itu kalau etika ya. Kalau prestasi tadi kan saya sampaikan prestasinya Pak Jokowi. Bahkan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih tinggi 60%, lapornya masih biru. Tapi soal etika kan menurut saya ya persoalan sih etika ketika berkuasa, model-model yang membuat apakah karena lingkarannya yang inner circle-nya ini yang kayak begini model Ramli Ramdhani ini gitu. Ini yang saya khawatirkan ke depan. Baik. Kira-kira gitu Mas Gilang, Mas Owi. Terima kasih Bang Pangi. Terima kasih Bang Pangi, karena keterbatasan waktu kami harus mengakhiri program overview edisi kali. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Masinton. Terima kasih Bang Masinton. Bang Andianto. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Terima Masinton, kasih Bang Jokowi. Yanto, Bang Pangi, makasih, Gilang, Bang Asep. Baik, terima Mas kasih. Mas Gilang, Bang Owi. Demikian Remoderns, Gilang. perbincangan dalam program Salam overview edisi hormat, salam sehat. 2022. Masinton. Berjumpa kembali setiap hari Kamis mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Tribun News dan Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto. Saya Asep Abdul Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.